Dilaporkan surat yang diduga berasal dari Kementerian Luar Negeri Indonesia bocor ke publik hingga memicu kekhawatiran. Isi surat itu menyinggung soal kemungkinan pemberian izin terbang bebas bagi militer Amerika Serikat di wilayah udara Indonesia. Dilansir dari Reuters.com pada Rabu 15 April, hal ini berisiko tinggi sebab bisa menyeret Jakarta dalam pusaran konflik Laut Cina Selatan. Selain itu bisa menjadikan Indonesia sebagai sasaran tembak. Dalam surat tertanggal awal April itu, Kemlu mendesak Kemhan untuk menunda kesepakatan final dengan Washington. Kendati demikian, belum jelas apakah Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan mitranya dari Amerika Serikat Pete Hegseth benar-benar membahas proposal penerbangan lintas udara tersebut. Dilaporkan, Pentagon menyebut kedua negara telah menjamin kemitraan kerjasama pertahanan utama. Pihaknya menyebut sudah menggunakan sejumlah cara yang dimanfaatkan untuk membangun hubungan pertahanan. Terkait hal itu, juru bicara Kementerian Pertahanan Indonesia, Riko Ricardo Sirait, membuka suara. Menurutnya, izin penerbangan lintas wilayah bukanlah pilar kerjasama yang disepakati dalam kemitraan tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan akan melanjutkan blokade Selat Hormuz. Bersamaan dengan itu, Donald Trump pada Selasa 14 April juga mengisyaratkan negosiasi untuk mengakhiri perang di Iran bisa dilanjutkan 2 hari ke depan. Jadi kemungkinan akan digelar pada Kamis 16 April 2026. Dilansir dari TheGuardian.com, Trump juga memuji kinerja Kepala Angkatan Darat Pakistan sebagai mediator. Menurutnya, Kepala Angkatan Darat Pakistan Marsikal Lapangan Asim Munir melakukan pekerjaan yang hebat dalam mengatur pembicaraan tersebut. Kendati memberikan sinyal hijau soal kelanjutan diplomasi, Trump memastikan tidak akan terlibat langsung dalam pertemuan tersebut. Trump juga tak menjelaskan detail siapa yang akan mewakili delegasi Amerika Serikat dalam perundingan di Islamabad, Pakistan. Sebelumnya, perundingan kesepakatan damai antara Amerika Serikat Iran buntu dalam pertemuan pertama pada Sabtu 11 April hingga Minggu 12 April. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menyatakan isu nuklir masih menjadi penyebab utama gagalnya pembicaraan tersebut. Menurutnya, perbedaan pandangan soal program nuklir Iran masih menjadi hambatan terbesar dalam perundingan. Ia menegaskan Amerika Serikat menginginkan pembatasan yang lebih ketat terhadap aktivitas nuklir Iran. Sementara itu, Iran tetap mempertahankan program nuklirnya dengan alasan untuk kepentingan damai. Pemerintah Cina membantah tegas tudingan mengirim senjata ke Iran di tengah konflik yang sedang berlangsung. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Guo Jiakun, menyebut ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan mengenakan tarif tambah 50% ke Cina sangat tidak tepat. Guo Jiakun pada Selasa 14 April mengancam balik Trump. Ia menegaskan jika Amerika Serikat tetap melanjutkan kebijakan kenaikan tarif berdasarkan tuduhan itu, Cina tak akan tinggal diam dan siap melakukan tindakan balasan. Menurut Guo Jiakun, rencana mengirim senjata ke Teheran dengan senjata pertahanan adalah pernyataan yang dibuat-buat. Sementara itu, Kedutaan Besar Cina menyebut negaranya selalu mematuhi hukum internasional. Atas alasan itu, Cina menegaskan tak akan memberikan senjata kepada pihak manapun yang terlibat dalam konflik. Sebagai informasi, situasi keamanan di kawasan juga disebut semakin kompleks. Dilaporkan, Korps Garda Revolusi Islam menyatakan siap meningkatkan kemampuan militer jika konflik berlanjut. Adapun ketegangan semakin meningkat seusai Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan blokade Selat Hormuz. Tindakan ini dilakukan Trump selesai negosiasi dengan Iran pada Sabtu 11 April hingga Minggu 12 April tak mencapai kesepakatan. Keputusan ini dilakukan untuk menghentikan seluruh aktivitas ekspor minyak Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali membela keputusannya menyerang Iran. Menurut Trump,